para pejabat, para aparat, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, betul? Makanya kita akan pejabat jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang adil, pejabat yang amanah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Hanif, akhuya Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, Habib Abu Bakar Wala Dawila, Habib Husain bin Zaid Al-Attas, Habib Lutfi Al-Haddad, Habib Zaid, Habib Ahmad Al-Aidid, Kiai Haji Sobri Lubis, Habib Nawfal Al-Habsyi, yang saya cintai, dan Habib Haji Zakaf, saudara saya Mayor Saleh, Bang Rocky, Bapak dan Ramil Pak Koswara, adik saya Habib Saleh Al-Attas, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, selama 4 tahun saya dalam penjara. Baru kali ini saya membuat maulid dan saya hadir di sini. 4 tahun dari 2018 terakhir saya bikin maulid. 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun ini saya bikin maulid yang pertama di Polda Jabar, yang kedua di Cibinong, yang ketiga di Gunung Sindur, yang keempat di Polda Jabar lagi. Alhamdulillah tahun sekarang bisa bikin maulid dan bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Habib Fadli bin Syekh Abu Bakar, Habib Anwar Al-Attas, Habib Abdurrahman As-Segaf. Siapa lagi panitia-panitia semua itu? Saya berterima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan panggung, yang telah ngurus semua acara ini.
saya Bahar bin Ali bin Smith berterima kasih kepada seluruh panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membuka pintu dan rumahnya masing-masing bagi para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para ulama, para kiai, para habaib yang telah hadir sama-sama pada acara Isra Mi'raj ini dan sekaligus khataman Bukhari. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami. Yang keempat, terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, Mayor Saleh, Bang Refli Harun, Bang Rocky, khususnya Bapak dan Ramil, yaitu Pak Koswara, yang telah banyak berpartisipasi dan membantu demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya tidak panjang lebar, waktu sudah malam. Sedikit saja, ini acara-acara Isra Mi'raj. Saya tidak akan membahas Isra Mi'raj. Saya hanya akan memberikan maraji. Saya akan memberikan maraji, referensi, buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, agar ketika kalian membaca kitab-kitab tersebut, kalian mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang kejadian dan peristiwa Isra Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai, penceramah-penceramah zaman sekarang ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu banyak salahnya. Contoh, pernah dengar nggak ada ustadz, kiai, habib atau dai atau penceramah ngomong begini, dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril turun bawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari sorga, dibuka, dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Jawab yang keras, pernah dengar apa tidak? Pernah dengar apa tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau ulama atau dai manapun yang ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Makanya kalau mau apa-apa itu pakai maroji kayak Habib Hanif tadi, bawa kitabnya, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Isra Mi'raj, kau buka kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab An-Nurul Wahaj fi Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj yang dikarang oleh Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sa'id Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahlud Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul
karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat dan daerah Banten biasanya kalau bulan Rajab itu ngaji pasaran, santri-santri salaf, pondok-pondok salaf, pasti kiainya, santrinya mengkhatamkan kitab tersebut. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan daripada Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasyiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Ini yang paling sering kita dengar dan yang paling sering dibaca oleh kiai-kiai ajengan-ajengan Jawa Barat dan Banten, pasaran biasanya bulan Rajab. Kemudian ada lagi kitab namanya Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj, itu kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang jelas, yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara sekalian, sedikit saya meneruskan apa yang disampaikan Habib Abu Bakar, Habib Hanif, Habib Muhsin bin Zaid dan Kiai Sobri, yang intinya tentang perjuangan, yang intinya tentang pengorbanan. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk ini agama? Apa yang kalian korbankan, kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat? Apa yang sudah kalian korbankan? Kalian sibuk dengan urusan dunia kalian masing-masing. Kalian sibuk dengan urusan perut kalian masing-masing. Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk rakyat? Saya tanya, pernah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol, kaki kalian diborgol? Pernah kalian berada di dalam satu sel yang lebarnya 1 meter, panjangnya 2,5 meter, selama di situ cuma melihat 2 warna, warna merah dan warna abu-abu? Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan pembunuhan di dalam tol, lagi jalan kaca mobil kalian ditembak? Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan pembunuhan untuk diracun? Pernah dipenjara berkali-kali? Pernah? Apa yang telah kalian perjuangkan? Apa yang telah kalian korbankan? Dipenjara enggak, berkorban nyawa enggak, jiwa enggak, tenaga enggak, harta enggak. Saudara, coba kau lihat para ulama-ulama kita, Kiai Sobri, Habib Hanif, Habib Rizik, bagaimana pengorbanannya di masa tuanya, di masa tua. Habib Rizik udah tua, di masa tuanya organisasinya dibubarkan, 6 pengawalnya dibunuh, dibantai, ditembak, 6 nyawa melayang, anak-anak perempuannya terasing dari negaranya sendiri, hijrah ke Makkah. Habib Hanif di penjara, Kiai Sobri di penjara, saya 2009 masuk penjara kasus kota, 2010 masuk penjara kasus Mapriuk, 2011 masuk penjara kasus Ahmadiyah, 2012 masuk penjara kasus Demos, 2018 masuk penjara kasus Habib palsu, 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya sudah ditahan lagi.
dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol perut saya, tangan saya, dan kaki saya. 2021 saya bebas, 2022 bebas, 2022 saya bebas. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 6 laskar yang wafat, yang meninggal itu. Maka saya tanyakan kalian, apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Muhammad, Kiai Sobri, kenapa kami tiap hari difitnah, dihina, dicaci, dimaki, diancam, berusaha untuk dibungkam, berusaha berkali-kali ada percobaan pembunuhan, di penjara? Kenapa? Saya tanya, jawab. Apakah kami perampok? Perampok, penjahat, bangsat, biadab? Apakah kami bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, koruptor, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat, jual aset negara? Terus kenapa kami diperlakukan seperti ini, saudara-saudara? Kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami dipenjara? Kenapa ada percobaan pembunuhan? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain, mengalir darah-darah keberanian, darah-darah pejuang. Kami dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, dikriminalisasi, berkali-kali dicoba percobaan pembunuhan. Kenapa? Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kalian masih ingat waktu saya bebas sore hari? Masih ingat nggak? Sore saya bebas, malamnya saya ceramah. Kalian masih ingat isi ceramah saya? Isi ceramah yang dibilang provokasi, isi ceramah yang dibilang meresahkan. Apa isi ceramah saya? Saya bilang, hei presiden, hei pemerintah, hei aparat. Awal-awal corona waktu itu, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Saya tanya, itu provokasi? 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 Meresahkan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Yang keras, meresahkan atau pembelaan? Merasa terwakili tidak kalian? Terwakili tidak? Terwakili tidak? Terus yang goblok saya apa mereka? Yang goblok saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Ini kan masyarakat di sini semua meresahkan, meresahkan, memprovokasi itu. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi, meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang ketiga saya sampaikan, apa saya bilang? Wahai pejabat, wahai aparat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Berapa banyak anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing, dari Cina, terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Akhirnya saya sampaikan itu tahun 2020. Kemarin kejadian tenaga kerja Cina membunuh tenaga kerja Indonesia, saudara-saudara. Itu provokasi. Ceramah saya itu provokasi. Provokasi itu pembelaan. Meresahkan itu pembelaan. Siapa yang saya bela? Diri saya. Diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, teman-teman saya,
kelompok saya, orang yang sejalan dengan saya. Yang saya bela rakyat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat kecil, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan. Oleh karenanya saya tidak akan pernah bisa dibungkam, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah. Saudara-saudara, demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang saya tanya semua yang hadir di sini, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi Merah Putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, para pejabat, para aparat, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, betul? Sebab saya lihat pejabat sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, betul? Makanya Habib sama Kiai sekarang itu macam-macam. Ada Habib kuning, Kiai kuning, Habib merah, Kiai merah, Habib putih, Kiai putih, Habib hijau, Kiai hijau. Tahu maksudnya? Ada Kiai PDI, Habib PDI, Kiai Gerindra, Habib Gerindra, Kiai Golkar, Habib Golkar, Kiai PKB, Habib PKB, Kiai P3, Habib P3. Dulu Kiai Jokowi, Habib Jokowi, Kiai Prabowo, Habib Prabowo. Sekarang nanti ini besok lihat ada Kiai Anies, Habib Anies, Kiai Ganjar, Habib Ganjar. Ustadz sama Ustadz berantem, kayak tadi Mayor Saleh bilang, Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem, tokoh masyarakat sama tokoh masyarakat berantem. Kenapa? Hanya gara-gara beda bendera, hanya gara-gara beda pandangan politik, hanya gara-gara beda capres. Terus umat mau dikemanain kalau Ustadz sama Ustadz saling berantem? Terus rakyat mau dikemanakan kalau pejabat sama pejabatnya saling berantem? Makanya pejabat sekarang itu kebanyakan sama saja, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya tanya, BBM naik gak? Minyak naik gak? Sembako naik gak? Semua naik gak? Enak gak? Enak gak? Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita tegakkan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya kalian para pejabat jangan bangga, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian. Oh saya jenderal, terus kenapa kalau kau jenderal? Sombong kau. Oh saya menteri, oh saya presiden, kenapa? Sombong. Di akhirat nggak ada pangkatmu, nggak ada jenderalmu, nggak ada menterimu, nggak ada presidenmu. Di akhirat nggak ada jenderal, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada raja, nggak ada tahta, nggak ada kekuasaan. Yang punya pangkat pada hari itu, yang punya jabatan pada hari itu, yang raja pada hari itu hanya satu, siapa? Allah. Oleh karenanya kalian para pejabat harusnya berbuat baik kepada rakyat, betul? Melayani rakyat, betul? Melayani masyarakat, betul? Bukan malah bikin susah. Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Yang keras dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Oleh karenanya kalian para pejabat jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Ingat, di atas kalian, di atas gubernur, di atas panglima, di atas kapolri, di atas presiden ada satu, siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara.
hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Indonesia. Allahu Akbar. Makanya kita akan pejabat jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang adil, pejabat yang amanah. Nih kayak beliau-beliau, Bang Rocky, Pak Koswara. Ini kursi-kursi kekuasaan harus diduduki oleh orang-orang seperti beliau, yang kenal ulama, yang cinta habaib. Saya tahu betul bagaimana nih Bang Rocky cintanya sama Habib, saya tahu. Ini Bang Rocky ini, dia Bang Rocky. Kalian tanya sendiri, dia lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintanya sama cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka kursi-kursi kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang buruk. Makanya kita doakan pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi, dari RT, RW, lurah, camat, bupati sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik, amanat, adil, negara kita makmur, aman, sentosa. Amin ya Rabbal. Terakhir,